wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai pada matkul Pegadaian Syariah, yang mana matkul ini terdapat dalam Fakultas Agama Islam di Universitas Siliwangi. Dalam mata kuliah ini saya dan teman-teman itu menganalisis ataupun memberi studi kasus terhadap Pegadaian Syariah, yang mana judulnya itu mengenai analisis akad arahan terhadap praktek gadai sepeda motor di Pesat Tengah. Maka dari itu diharapkan kepada teman-teman bisa menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Maka dari itu silakan untuk menonton. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rahan atau gadai syariah dari mulai pengertian dan akad yang digunakan. Nah, yang pertama itu mengenai rahan. Secara etimologi itu kata rahan itu berarti tetap, kekal, dan jaminan. Nah, akad rahan dalam istilah hukum positif bisa disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Nah, dalam Islam, rahan itu merupakan sarana saling tolong-menolong atau ta'awun bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Nah, sedangkan secara terminologi, rahan itu adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Nah, dengan demikian, pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, adapun dasar hukum pegadaian syariah itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa. Lalu dasar hukum yang kedua itu ada dari hadis Al-Bukhari, di mana yang artinya sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai akad yang digunakan dalam rahan, di mana akad yang digunakannya itu ada dua jenis. Yang pertama akad rahan. Nah, rahan di sini itu adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas nasabah. Nah, yang kedua itu ada akad ijarah, di mana akad ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Nah, melalui akad ini juga dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Mungkin itu mengenai pengertian rahan atau gadai syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rukun dan syarat pegadaian syariah. Nah, rukun gadai terbagi menjadi 4. Yang pertama ada barang yang digadaikan, yang kedua ada utang, yang ketiga ada 2 orang yang berakad, yaitu pemberian gadai dan penerimaan gadai, dan yang terakhir ada syigot. Nah, jadi rukun dan hal-hal yang terdapat dalam gadai harus memenuhi dengan syariat Islam. Marhun adalah objek yang dijadikan jaminan. Kriteria marhun adalah barang yang secara hukum sah untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Marhun dapat diperjualbelikan, memiliki manfaat yang jelas, memiliki pihak pemberian gadai, harta yang dapat dipindahkan dan tidak bersatu dengan harta lainnya. Musannif menerangkan tentang batasan barang yang dijaminkan dalam gadai, yaitu bahwa setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka barang tersebut boleh dijadikan jaminan dalam beberapa utang. Beberapa utang diartikan oleh musannif adalah mengecualikan tanggungan berupa barang-barang.
maka akad gadai menjadi tidak sah apabila barang itu tidak ditanggupkan, seperti barang pinjaman, barang gosoban, dan barang-barang yang dipertanggungkan. Nah, akad itu ada dua. Yang pertama yaitu pemberian gadai dan yang kedua ada penerimaan gadai. Pihak-pihak yang terdapat dalam gadai yaitu pertama adalah pihak yang memberikan jaminan gadai dan kedua adalah pihak yang menerima jaminan gadai. Pihak pertama terdiri dari unsur perorangan atau lembaga yang memberikan anggunan berupa benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada pihak penerima. Sedangkan pihak kedua berasal dari perorangan atau badan hukum seperti bank, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya. Nah, syarat-syarat pihak yang terlibat dalam pegadaian adalah orang-orang yang telah balik, berakal, dan layak melakukan transaksi rahan. Karena rahan merupakan salah satu pembiayaan. Syigot berupa ijab dan qabul. Kemudian, zi'ab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua dalam suatu akad. Syigot didasarkan pada kerelaan hati pada pihak yang terlibat. Nah, di sini ada beberapa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad pegadaian, baik pada konvensional maupun syariah. Nah, yang pertama ada penerimaan gadai. Hak penerimaan gadai. Apabila rahan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun. Dan yang kedua, untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapat penggantian biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir ada pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahan selama pinjaman belum dilunasi. Nah, adapun kewajiban penerimaan gadai. Yang ke-1, apabila terjadi sesuatu hilang atau dicacat, terdapat marhun akibat kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, sebelum diadakan pelanggaran marhun, harus ada pemberitahuan kepada rahan. Yang kedua ada pemberian gadai. Hak pemberian gadai. Yang pertama, setelah pelunasan pinjaman, rahib berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan atau barang cacat atau hilangnya barang tersebut akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun. Dan yang terakhir, setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun. Nah, selanjutnya ada kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahan tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualnya atas marhun pemiliknya. Selanjutnya yaitu mengenai goror. Goror yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung goror adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Terdapat beberapa kategori unsur goror, antara lain yaitu dari segi kualitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi kualitas harga, adanya dua harga dalam suatu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan goror yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunatullah yang tidak boleh dihilangkan namun dapat dikelola. Setelah mengetahui goror, selanjutnya bagaimana sih hukum goror menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam, goror merupakan transaksi yang dapat merusak akad. Oleh karena itu, praktiknya dilarang dan diharamkan sejak dulu. Disebutkan dalam buku As-Surati Syariah karya Muhammad Sakir, larangan goror dalam bisnis Islam memiliki peranan penting untuk menjamin keadilan masyarakat.
sebab goror sifatnya tak pasti dan bisa menimbulkan perselisihan. Dalam transaksi goror, salah satu pihak akan merasa dirugikan oleh pihak lain. Islam melarang jenis transaksi ini untuk menghindari perselisihan yang bersifat memecah belah. Namun, Islam memaklumi goror yang sifatnya sedikit dan tidak dapat dihindari. Para ahli fikih sepakat dalam mengartikan istilah goror. Mereka berpendapat bahwa goror ialah untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau suatu yang mungkin terwujud dan tidak terwujud. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana praktek gadai sepeda motor di Kecamatan Pacatena, terkhusus pada Dusun Neglasari. Berdasarkan yang kami wawancarai, yang mana kami itu mewawancarai seorang murtahin, bahwa murtahin ini membuka gadai motor dan tujuannya itu untuk menolong masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Hampir kurang lebih 3 tahun murtahin ini mendirikan usaha gadai motor ini, dan praktek gadai yang dilakukan cukup menyerahkan, ataupun prakteknya itu cukup menyerahkan motor beserta STNK-nya kepada si murtahin. Nah, kemudian murtahin ini meminjamkan uang kepada rahim. Motor tersebut ditahan untuk sementara waktu, dan juga motor tersebut dapat diambil kembali jika si rahim sudah melunasi hutangnya. Nah, dalam menentukan takhiran, murtahin ini melihat kondisi motor berdahulu. Jadi untuk nilainya itu tergantung kondisi dari barang tersebut, terkhusus pada motor yang digadaikannya. Nah, untuk batas yang digadaikan dalam kondisi baik dan bagus, maka tinggi pinjaman rahim. Nah, untuk batas waktu kembalinya itu kesepakatan berdua pihak. Jika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, maka ada uang tambahan kepada si rahim. Nah, untuk penentuan waktu itu kesepakatan bersama, dan dalam praktek gadai ini dilakukan secara lisan, tidak menggunakan kwitansi ataupun secara tertulis lah gitu. Maka hanya disaksikan oleh saksi. Kalau tidak saksi pun tidak bermasalah, yang penting ada barang jaminannya gitu. Nah, praktek yang tadi saya jelaskan mengenai praktek motor yang ada dalam Kecamatan Pacatena ini itu sangat meringankan. Namun ada beberapa yang keluar dari prinsip syariah, yang mana tadi ketika melaksanakan transaksi, melaksanakan perjanjian, itu ada penambahan membayar ketika si pegadai atau yang menggadaikannya itu telat jatuh tempo untuk membayar cicilannya. Maka ada tambahan uang ataupun tambahan biaya cicilan untuk gadai ini gitu. Nah, dalam hukum Islam itu bisa dinamakan itu hukum riba gitu. Itu ada uang tambahan gitu ya. Itu kan ada uang di luar perjanjian. Itu kan dalam syariah tidak boleh gitu melebih-lebihkan yang sudah dijanjikan, ataupun mengambil untung dari nilai yang sudah dicantumkan itu. Dan selanjutnya tadi yang saya jelaskan, praktek gadai yang dalam desa tersebut ataupun dusun Neglasari ini itu menggunakan secara lisan dan tidak menggunakan tertulis gitu, namun hanya ada kesepakatan antara si murahin dan si murtahin gitu. Dan juga tidak tidak disaksikan ataupun tidak menggunakan saksi gitu, namun hanya ada si gade ataupun si rahin dan juga si murtahin itu sudah bisa melaksanakan transaksi gadai ini gitu. Nah, kenapa bisa melaksanakan praktek itu? Karena di sini niatnya itu untuk menolong warga, meringankan lah gitu, meringankan supaya membantu gitu.
untuk keluarga yang kesulitan ekonomi dan juga kebetulan di warga tersebut itu sangat-sangat minim penghasilan ekonominya gitu. Maka dari itu si Rahan ini ataupun si Murtahan ini memberikan keringanan untuk pegadaian ataupun transaksi gadai ini di dusun tersebut. Nah, maka dari itu praktek yang dalam dusun ini itu keluar dari gadai syariah gitu, karena ada yang ada praktek yang keluar dari alur syariah gitu terhadap, contohnya tadi ada terjadinya uang tambahan dan juga transaksinya itu tidak jelas gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan dari awal sampai akhir, khususnya dari pemateri awal, yang mana pemateri awal tadi disampaikan oleh Pina dan juga terakhir dipaparkan oleh saya. Nah, baik, untuk kesimpulannya dari pemateri ini yaitu dalam praktek gadai sepeda motor di dusun Neglasari ini yang terjadi adalah membawa sepeda motor dan juga STNK yang hendak digadaikan kepada penerima gadai. Jika Rahan tidak membayar pinjaman itu tepat waktu, maka ada uang tambahan. Tapi pihak Rahan tidak bisa komplain atas tertentu karena praktek gadai sepeda motor ini di dusun Neglasari ini adalah salah satu membantu untuk meminjamkan uang untuk kebutuhan lain itu karena kebutuhan. Dan berdasarkan praktek di dusun Neglasari ini ada salah satu pihak yang dirugikan, yang dimana pihak gadai tidak diberikan dengan sepenuhnya hal yang dilarang jika tidak ada kejelasan terkait pemotongan harga awal ataupun penambahan uang. Itulah kesimpulannya. Terima kasih. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kan kalau bisa silakan beri komen untuk tambahannya untuk mengenai pegadaian syariah. Dari saya dan teman-teman sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.